Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya lagi mau mereview ini bahan-bahan untuk bikin power kelas rumahan maupun kelas hajatan. Oke, bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan di like agar channelnya Mas Andi bisa semangat lagi bikin video-video berikutnya. Oke, untuk bagian komponennya sudah saya sediakan, cuman masih ada yang kurang ya, tapi nggak apa-apa lah sambil menunggu. Di sini saya sudah sediakan ada beberapa komponen yang saya akan nanti rakit. Ada housing, driver dan lain-lainnya lah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita akan perkenalkan komponennya persatu-satu ya. Di sini saya akan membahas dari segi trafo. Untuk trafo saya menggunakan 5 ampere ya, untuk 5 ampere murni. Oke, untuk saya akan bahas tentang dari segi trafo dulu ya. Untuk trafo saya menggunakan 5 ampere ya. Ini karena buat kelas rumahan ya, buat kelas-kelas jamiahan lah. Bagi saya itu cukup lah ya, cukup. Di sini trafo saya menggunakan 5 ampere berjenis CT. Di sini menggunakan ada 32 sama 25 volt, 18 dan 20 volt. Untuk elko nya saya menggunakan epsilon ya, menggunakan elko epsilon ini dengan 10.000 UF dan voltase 80 volt. Sebenarnya ini saya menggunakan 6 biji, cuman yang saya perlihatkan cuman ada 2 biji. Saya sarankan bagi sedulur-sedulur semuanya, kalau mau merakit buat kelas rumahan atau buat kelas hajatan atau lapangan, saya sarankan pakai elko nya yang kapasitasnya besar dan voltasenya besar ya. Intinya yang murni lah, yang original. Saya jamin ini tentunya sangat murni dan original. Untuk diodanya saya menggunakan dioda kotak ya, yang seperti ini ya lur. Ini 35 ampere, ini ori ya, ini original. Ini original ya, 35 ampere. Terus ini adalah ada steker atau buat colokannya saya menggunakan seperti ini karena ini tahan panas ya, tentunya sangat bagus buat dicolokkan ke listrik nantinya ya. Terus selanjutnya ada ini buat di kabel bagian boxnya ya. Jadi ini kita akan pasangkan seperti ini nanti ya, kita akan masukkan biar enggak ada jadi. Oke, ini buat di bagian di ininya ya, di bagian body boxnya biar tidak kegeser-geser nantinya. Terus ini buat kabel colokannya, di sini saya menggunakan ukuran 2,5 ya, biar karena buat ke arus AC itu harus tembaganya harus benar-benar murni dan besar. Oke, ini selanjutnya ada kabel. Ini untuk bagian PSU nya nanti ya. Bagian buat ke PSU ke powernya saya menggunakan ukuran 1,5 ya. Ukuran 1,5 menggunakan 3 warna kabel, ada biru, ada merah, ada hitam. Bagi sedulur-sedulur terserah mau menggunakan warna apa aja monggo, tapi saya sarankan lebih bagus menggunakan kabel ukuran yang ya buat standaran sih saya menggunakan 1,5 lah ya, karena menurut saya standar biar hasilnya maksimal juga. Kalau seandainya menggunakan voltase besar tapi ininya ukuran kabelnya kecil, tembaganya otomatis juga akan agak perbedaannya lah ya.
kira-kira seperti itu. Terus ini ada kabel stereo. Ini saya menggunakan kabel stereo ya, buat bagian nanti di inputnya atau maupun di bagian perkabelan outputnya nanti. Terus di sini ada potensio dan ini ada campurannya guys ya. Ini campurannya lur, ada pokoknya ada macam-macam di sini. Ini jadiin satu. Untuk potensionya saya di sini menggunakan 100k ya. Menggunakan 100k ini. Gak jelas ini ya. Terus ada lagi air kapur. Air kapurnya lur. Ini enggak jelas ini. Ukurannya saya menggunakan 5 watt ya, 0,5 dengan tipe 5RJ. Nih tentunya sangat bagus dan ada kabel lagi, ini ukuran kecil. Ini untuk bagian kayak perkabelan kipas nanti. Terus ada kawat timah atau tinol. Terus ada lagi sini RR-nya ya. Ini resistornya saya akan pasangkan nanti di bagian panel ini ya. Saya akan bikin di sini nih, saya akan isi sendiri. Ini untuk panel bagian input dan outputnya ya. Ini bagian input dan outputnya nanti. Terus dan di sini ada saklar ya, saklar kaki 4. Yang non indikator. Ini yang enggak ada indikatornya ya. Terus selanjutnya ada input Canon ya, sebanyak 4 biji. Nanti kita akan pasangkan di bagian panel ini, bagian input balan. Terus selanjutnya ada panel klip ya. Ini adalah panel klip buat indikatornya nanti. Nah, ini 4 channel, tapi saya akan rakit semuanya lah. Terus di bagian outputnya, di sini saya menggunakan soket seperti ini ya. Sedulur-sedulur bisa menggunakan soket seperti ini atau pakai input Spicon juga bisa. Ini buat di bagian ini bukan input, ini adalah buat output ya, output speaker. Nanti menggunakan 4 biji. Untuk finalnya saya menggunakan transistor Toshiba 5200 dan pasangannya 1945, 5 biji ya atau 5 set. Per mononya saya akan menggunakan 5 set Toshiba. Terus selanjutnya kita ke driver. Buat drivernya saya menggunakan driver Megaso CL. Driver Megaso CL 504, produk dari CKC ya, dan sangat bagus karena saya sudah lama memakai driver ini, ternyata mantap. Ini adalah bentuk komponennya seperti ini ya, seperti ini lihat, seperti ini. Ini adalah PCB buat di bagian transistor panelnya. Ini pendinginnya dari sebelumnya, dari konsumennya ini sudah dirakit ya. Ini buat pendinginnya saya pakai pendingin yang lama karena ini mau perakitan daur ulang dari nol lagi ya. Jadi di sini menggunakan 2 biji. Nah, ini dulunya udah ada powernya dan ada finalnya, ada drivernya. Dari sebelumnya ini katanya adalah sudah dirakit, cuman ini saya akan daur ulang menggunakan driver SoCL 504 Megaso CL seperti ini ya. Oke, cukup sekian video dari saya ya. Ini adalah bahan-bahan untuk merakit power kelas hajatan maupun kelas rumahan. Kira-kira seperti itu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.